sedangkan orang tersebut belum pernah vaksin sama sekali. Lah itu kan bukankah sebuah kebocoran data yang luar biasa? Data, iya. Entah itu bagaimana dari orang tersebut kok bisa ada orang lain vaksin, padahal kita sudah menggunakan NIK. NIK itu satu Indonesia hanya ada satu. Data si orang-orang ini itu dibuka, kayak alamatnya, sekolahnya di mana, orang tuanya. Nah, wartawan itu banyak yang kena doxing karena memang terkait dengan berita yang mereka investigasi gitu. Terus kayak kemarin juga kita kalau yang selebgram gitu kemarin juga beberapa kita menemukan kalau mereka kayak Rahel V-nya yang minta supaya followernya nyari yang hate speech ke dia gitu ya. Hai, ketemu lagi di Ngobrol Milenial bersama saya Tia dari Solo Bersimfoni. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seru dengan salah satu sahabat simfoni nih. Pasti kalian juga udah kangen karena kita lama banget nggak ngadain Ngobrol Milenial ya. Nah, ini ada Mas Pulung Priyautomo dari Sahabat Simfoni yang akan nemenin aku nih ya, biar agak biar agak akrab gitu ya. Nemenin aku untuk ngebahas tentang apa sih doxing gitu loh. Kenapa kita remaja, masyarakat dan semua orang itu perlu dan butuh paham dan gimana sih apa itu doxing gitu. Oke, silahkan Mas Pulung memperkenalkan diri. Oh ya, halo semuanya, berjumpa lagi. Baru berjumpa lagi ya. Perkenalkan dulu, nama saya Pulung Priyautomo, biasa dipanggil Pulung. Saya adalah salah satu dari ratusan sahabat simfoni tepatnya. Untuk siang ini kita berbicara apa Mbak Tia? Tentang doxing. Doxing. Oke. Kita kan doxing itu kan ada hubungannya dengan kalau zaman sekarang tuh kan semua online ya Mas Pulung, semua online. Semua terkait gitu ya. Nah, jadi emang doxing ini jadi lebih dikenal. Istilah doxing itu mungkin sekarang lebih dikenal. Cuman mungkin dikenal tapi mungkin nggak begitu dipahami apa sih itu gitu loh. Doxing itu apa sih Mas Pulung? Iya. Doxing. Nah, doxing itu mungkin masih banyak yang belum tahu sih. Doxing itu adalah makanan dari mana mungkin kalau bagi orang Indonesia banyak ya. Ya, doxing itu sebenarnya adalah sebuah dog itu berasal dari kata dokumen. Dan ing adalah sebuah kata-kata sifat atau perbuatan. Jadi, sebuah penyebaran dokumen yang sebenarnya itu bersifat pribadi tetapi disebarkan oleh dalam tanda kutip adalah oknum ke khalayak ramai atau masyarakat luas, di mana banyak yang sekarang akhirnya disalahgunakan menjadi data-data tersebut yang kita disebar tadi atau tidak sengaja tersebar atau ketika kita upload di media sosial. Nah, itu disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu demi kepentingan mereka, kepentingan gitu, pribadi ya. Ya, kepentingan pribadi. Ujung-ujungnya mungkin duit ya atau udah semuanya. Ujung-ujungnya duit. Gitu ya. Nah, ini kalau misalnya apa sih? Kenapa doxing itu kenapa sudah mulai dipahami dikenal sama masyarakat gitu ya Mas Pulung, tetapi kenapa kok belum bisa dipahami? Kenapa kesadaran untuk pencegahan supaya doxing itu tidak dilakukan itu masih kurang? Itu kenapa sih Mas? Apakah itu mungkin misalnya nih pemahaman masyarakat tentang doxing belum begitu paham atau tentang literasi? Ada hubungannya nggak sih Mas sama literasi? Iya. Banyak hal sebenarnya saling berkaitan kalau kita ngomong masalah doxing, kita ngomong masalah apalagi kita berada di abad yang sekarang semuanya serba digitalize. Di mana setiap orang tidak mungkin tidak punya email, Facebook, Instagram, marketplace dan lain sebagainya. Nah, apalagi dari setiap masing-masing tadi itu semuanya mengandung data pribadi kita. Tidak mungkin kita membuat email tidak mengisi tanggal lahir kita. Tidak mungkin email itu kita biasanya di email ada lagi kita ngupload ada namanya drive. Kalau kita Google ada Google Drive, Google Drive lah. Beberapa kali kita mungkin mengupload
identitas kita atau ijazah kita atau KTP kita atau SIM dan lain sebagainya itu ke G-Drive. Lah disitulah terkadang kita ada khilafnya. Ada seseorang bisa masuk ke tempat kita, ke G-Drive kita, ke gudang kita. Lah hal tadi yang diunduh disebarluaskan. Sebenarnya kalau kita ngomong apakah doxing itu kenapa kok sekarang baru marah? Ya sebenarnya doxing itu sudah ada sejak lama. Bahkan sebelum digital. Ketika dulu kita ngomong masalah sebelum era seperti sekarang, sebenarnya doxing itu sudah terjadi. Kalau dulu biasanya adalah untuk menghimpun suara. Kita menghimpun suara. Kumpulkan KTP-nya semua. Satu KTP harganya 20.000. Wah, berbondong-bondong cari KTP, cari fotokopian KTP. Ada yang bisa 100 KTP, ada yang bisa sampai ribuan KTP. Lah itu apakah bukan doxing namanya? Tapi itu dengan cara yang dulu. Mungkin karena dulu tidak dianggap penting, tapi ketika kita ngomong digital luar biasa. Sekarang EKTP pula ya Mas ya. Apalagi sekarang kita ngomong EKTP itu unik, itu luar biasa pentingnya. Satu, ketika kita udah ngomongin data, kita masukkan NIK, muncul semua data kita. Apalagi akan ada rumor NPWP dan NIK akan bersatu. Ya itu katanya NPWP dan ketika NPWP dan NIK itu bersatu, lah semuanya terhubung. Semuanya akan terhubung. Apalagi sekarang nomor rekening juga ya. Pajak itu bisa masuk ke semua. Itu lebih bahaya. Kalau gitu saya jadi inget contoh sederhana doxing, mungkin kayak waktu dulu itu kita sering dapat SMS kayak menerima pinjaman sekian gitu kan, atau kadang ada kayak santet gitu kan, juga ada penawaran santet gitu-gitu kan Mas. Jadi emang tahu nomor kita dari mana gitu kan ya. Kalau yang sekarang mungkin kayak telepon penawaran gitu kan, telemarketing kayak gitu ya Mas ya. Itu masih banyak terjadi gitu ya. Sebenarnya kalau kita ngomong masalah tadi penawaran telemarketing segala macam, sebenarnya kalau kita flashback ke masa lalu, data kita itu sebenarnya sudah luar biasa tersebar. Kalau mungkin Mbak Tia ingat dulu ketika belum ada handphone, kita masih menggunakan nomor telepon rumah, ada namanya Yellow Page. Iya, benar. Di situ ada nama orangnya, ada alamatnya dan ada nomor teleponnya. Nah, itu kan bukan sebuah jual beli data sebenarnya kan. Ya, dari tapi situlah. Itu sudah terbuka gitu nah, itulah. Dari situlah. Tetapi ketika berkembangannya zaman, itu akan lebih jamak terjadi. Mungkin paling rendah atau paling ringan tingkatannya tadi penawaran dari marketing untuk menawarkan pinjaman, menawarkan dari koperasi ini, atau tadi selamat Anda mendapatkan hadiah dari ini senilai sekian ratus juta lah. Tapi ketika kita naik ke atas, yang sekarang terjadi, satu adalah KTP kita digunakan untuk misal pinjaman online. Iya, pinjaman online orang lain gitu. Pinjaman orang lain. Yang kedua, digunakan untuk order barang fiktif. Ya bisa. Dari marketplace itu bisa digunakan, dan banyak sekarang terjadi. Barangnya dikirimkan kemana, tapi tagihannya masuk kemana? Kan semua by data. Yang paling baru adalah karena kita sekarang baru gencar vaksin ya. Kebetulan saya kemarin panitia vaksin, ada dari peserta vaksin kami 2 orang dan usianya masih muda semua. Dia belum pernah vaksin karena statusnya masih pelajar, kebetulan baru dapat kuota belum lama ini. Tapi NIK-nya ternyata sudah dipakai orang. Jadi sudah secara administrasi sudah orang vaksin gitu ya. Sudah divaksin dan 2 kali. Lah itu kan bukankah sebuah kebocoran data yang luar biasa? Iya. Entah itu bagaimana dari orang tersebut kok bisa ada orang lain vaksin, padahal kita sudah menggunakan NIK. NIK itu satu Indonesia hanya ada 1. Nomornya nggak mungkin double. Nomor gitu tidak ya, mungkin Mas double. Ya? Tapi kok bisa dipakai? Lah hal-hal seperti itu yang sebenarnya ayo sudah saatnya kita bijak, sadar aware dan perhatian terhadap hal-hal yang seperti ini. Hal yang besar pasti bermula dari hal yang kecil. Terkadang kita terbiasa menyepelekan data.
kita terbiasa menyepelekan data pribadi. Anggap aja Nggak lah, halah apa-apa untuk apa sih gitu KTP, ya. nggak apa-apa di share aja, alamat rumah segala macam, kadang-kadang STNK segala macam. Itu kan berbahaya. Dan memang ada jual beli data ya Mas? Wah, banyak sekarang, Jual Mbak. beli kayak dulu kan pernah ada kebocoran itu ya, marketplace ya. Marketplace ada. Tuh kebocoran marketplace data pembelinya ya. Ya, data pembeli satu. Yang kedua adalah ketika kita ngomong penjual beli data, kita juga harus aware dulu bagaimana masyarakat kita. Terkadang jual beli data itu ada demand, pasti ada supply-nya. Ya. Ini ada demand-nya nih besar dan ada harganya. Lah, ternyata disuplai dari beberapa oknum maupun masyarakat yang, mohon maaf, dia rela menggadaikan datanya hanya untuk sekian. Ya mungkin kita tidak bisa menjudge, tapi ya mungkin dia baru kebutuhan mendesak atau apa, kalau bagi saya begitu. Karena sekarang adalah banyak orang dia menjual adalah foto KTP dan foto selfie KTP. Ya sekarang soalnya banyak ya Banyak Mas, itu. kayak tolong dikirimkan foto selfie dengan KTP-nya gitu Ya. ya. Dan itu memang bahaya banget ya. Nah ya, terkadang kan ada yang saya punya foto 100 foto orang dengan KTP-nya. Ya. 100 ini ada nilainya dan ternyata cukup lumayan. Iya. Dan cukup lumayan. Dulu Saya punya 100, dulu saya mungkin punya 1000. belum kepikiran kalau kayak gini tuh ternyata apa ya, bisa menjadi suatu kriminal gitu Iya. ya. Apalagi seperti hal-hal tersebut, akhirnya orang-orang tadi dari hal-hal tersebut, data-data tersebut dibuat untuk pinjaman online. Yang terbaru adalah untuk pay later. Oh ya, benar-benar. Bagaimana? Karena pay later sekarang bisa diakali untuk dijadikan uang cash. Jadi beberapa Selalu ada cara ya Mas? selalu ada cara. Di marketplace terbaru adalah bagaimana mengubah pay later marketplace menjadi sebuah uang cash. Sama kayak kartu kredit, gimana supaya di cashin Ya. terus ada biayanya Ada berapa biayanya persen berapa? gitu. Iya, sama juga seperti hal itu. Terulang lagi, modus operandinya selalu sama. Lah, itu menggunakan data-data tadi. Orang-orang yang dengan foto KTP dengan segala macamnya itu akhirnya kan sekarang beberapa kali kalau kita menggunakan harus ada video call. Oh gitu. Ya, dari beberapa untuk pencegahan kan harus ada video call. Tapi kan belum banyak yang seperti itu. Lah, itu yang menjadi celah-celah kan tadi seperti itu. Video call pun masih bisa diakali banyak hal juga. Jadi tetap harus pilih-pilih gitu Iya, ya harus Mas ya. pilih-pilih untuk ini. Terus kalau saya tuh kadang tergelitik dengan misalnya nih di sosial media lagi ada heboh yang dianggap musuh masyarakat, walaupun dia memang mungkin salah gitu ya. Misalnya pelaku bully atau dia selingkuh dengan suami orang atau dengan istri orang, atau dia melakukan kejahatan gitu. Kemudian oleh beberapa orang yang data bisa, si orang-orang ini itu mencari data kayak alamatnya, sekolahnya di mana, orang tuanya. Nah, walaupun iya si pelakunya ini juga memang melakukan kesalahan, tapi itu juga perilaku doxing kan ya Mas? Ya, itu sudah memakan korban cukup banyak, Iya, Mbak. Jadi kalau di Amerika itu sudah ada 5 kasus lebih dari 5 kasus. Salah satunya kan dulu ada, kalau nggak salah dokter. Dokter itu sempat melakukan, ya bisa kita katakan mungkin salah penanganan, atau mungkin kalau orang masyarakat mungkin bisa menjasa sebagai malpraktek. Nah, bagaimana ketika terjadi malpraktek itu lalu viral? Lah, dokter ini kan masyarakat terframing akhirnya. Wah, dokter ini jahat segala macam dan bla 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 lainnya. Kok ternyata ada yang menyebarkan datanya, mungkin karena termakan framing, dia termakan ini segala macam, akhirnya termakan datanya dokter tersebut dia bisa punya akses untuk buka data gitu buka ya. data segala macam, disebarkan. Tidak lama kemudian ternyata dokternya terbunuh akhirnya. Ya. Karena ya tadi masyarakat yang tadi tidak suka segala macam, emosi segala macam, akhirnya terbunuh. Apalagi sekarang model-model sekarang kan, ya kita ngomong masalah hacking segala macam, kita ngomong masalah bagaimana seperti sekarang kita ngeklik saja, satu kali klik entah di email, entah di direct message Instagram atau di pesan Facebook atau dan lain sebagainya, kita klik data link itu, seluruh data otomatis yang ada di handphone itu bisa terscam semuanya, tercopy semuanya. Kan kalau dulu ada artis kayak misal Instagram saja seperti Instagramnya Luna Maya, dia hanya mengklik sekali,
karena itu ada di pesan, dia klik, setelah itu Instagramnya hilang. Oh. Kan sempat hilang, itu sempat heboh itu, hilang 3 hari atau berapa hari itu, ternyata yang bacak dari Turki. Iya. Ya, itulah. Dan kemungkinan juga iseng kadang Iseng. bisa. Nah, itulah yang sering kali di tempat kita sama. Ada pesan, ada apa, ada link. Link itu kita pencet, data otomatis yang ada di handphone kita, yang sudah terintegrasi dengan handphone kita, akan tercopy semuanya. Itulah yang berbahaya. Bagaimana, apalagi sekarang masyarakat luar biasa dalam bermedia sosial. Kita bebasnya luar biasa, ekspresinya luar biasa, tapi bagaimana kita bisa menempatkan diri untuk membatasi bagaimana kita berekspresi, bagaimana kita berselancar, bagaimana kita memiliki sopan santun dalam bermedia sosial, itu yang penting. Berhasta laku di media sosial gitu ya. Bagaimana hasta laku terutama. Iya. Banyak hal Nah, bisa kita jadi terapkan. emang doxing itu bisa disengaja dan tidak disengaja Iya. gitu ya, Mas ya. Dan kalau kayak kasus di Indonesia kan kadang kita tahu kalau kemarin saya mengikuti pelatihan media sosial itu juga salah satunya wartawan itu banyak yang kena doxing karena juga terkait dengan berita yang mereka investigasi gitu. Terus kayak kemarin juga kita kalau yang selebgram gitu kemarin juga beberapa kita menemukan kalau mereka kayak Rahel V-nya yang minta supaya followernya nyari yang hate speech ke dia gitu ya. Hate speech ke dia gitu kan. Terus jadi hal-hal kayak gitu kan sebenarnya doxing ya. Mungkin dia emosi kemudian nggak sadar minta kayak gitu dan akhirnya menjadi doxing gitu. Nah, mau tanya Mas Pulung, cara nyegahnya gimana? Selain jangan kalau tadi yang saya tangkap dari Mas Pulung tuh jangan asal klik gitu ya. Jangan asal klik supaya tidak terkena doxing gitu. Kalau cara yang lain gimana, Mas? Ya. Kalau cara yang lain sebenarnya adalah segini. Doxing itu kan kembali lagi kita ke doc, itu adalah data pribadi kita. Bagaimana kita bisa ibaratnya memilah apa yang patut kita unggah atau yang tidak ke dalam Instagram kita, ke dalam media sosial kita, baik Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Itu yang penting satu. Kenapa? Kita sekarang ngomong, misal nama saya Pulung Priyotomo, searching di Google, banyak data akan muncul. Iya benar. Akan banyak data akan muncul. Data saya dulu kuliah di mana, media sosialnya apa, nomor induk mahasiswa saya berapa, media sosial saya apa, bahkan beberapa sempat ada alamat rumah saya di mana. Nah itu kan yang berbahaya sebenarnya, karena banyak yang dicantumkan dulu entah di blog, entah di mana segala macam. Nah itu yang penting. Yang kedua adalah bagaimana satu itu membatasi. Yang kedua adalah bagaimana kita terkadang sekarang banyak sekali kita akun tidak di private, tidak dikunci untuk misal akun-akun yang apalagi sekarang misal e-commerce segala macam. Terkadang e-commerce kita tidak kunci, langsung ada masuk segala macam, atau teman kita jangan-jangan ada yang jahil bagaimana, itu kan berbahaya juga. Yang ketiga adalah ketika kalau misal dari beberapa sumber yang memang dirasa ada kita masuk ke dalam situs yang agak berbahaya atau itu tidak dijamin keamanannya, gunakanlah VPN. Kenapa? Karena VPN itu ketika kita tidak menggunakan VPN tetapi kita menjelajah ke situs yang dalam tanda kutip keamanannya kurang dijamin, itu bisa IP kita yang tercatat. Nah dari IP itulah yang nanti akan ditelusur, ada data kita, ada data gimana. Nah itu yang penting. Terus yang terakhir adalah bagaimana kita bisa membatasi jempol kita. Iya. Pokoknya jaga jempol ya. Kalau dulu kan jaga mulut. Ya, sekarang jaga jempol. Bagaimana jempol ini? Kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang jempolmu itu ada harimaunya, ada singanya, ada buayanya, semua komplit di situ. Semua komplit ya. Kenapa? Karena mungkin lebih berekspresi karena nggak ketemu langsung gitu ya, Mas ya. Ketemu langsung, jadinya wah luar biasa. Kalau ketemu langsung mulut mungkin masih hanya satu. Ada yang ditahan gitu ya. Ada takutnya mungkin ya. Nah, itulah apalagi kalau kita ngomong jempol, pakai media sosial, akun saya bisa 10, akun saya bisa ini, saya bisa menggunakan nama A, B, C, D, E, F, B lainnya. Nah itu yang berbahaya. Bagaimana kita bisa membatasi diri? Apalagi kalau sekarang, kondisi sekarang dengan kondisi pandemi, saya yakin tingkat stres masyarakat itu meningkat.
Ketika stres itu tidak diluapkan, tidak mungkin orang itu akan bisa sehat secara mental. Nah, ketika nanti stres itu pasti butuh peluapan, nah larinya ke mana? Media sosial. Media sosial. Ketika ada yang nanti apa-apa ya atau dia ke akan gadgetnya gitu ya, ke gadgetnya, gawainya. gawainya. Nah, ketika nanti semuanya itu bisa wah, hajar semua. Lah itu termasuk lagi kembali ke apa? Doxing. Iya, siap. Ya, terima kasih sekali Sama-sama, Mas Pulung. Mbak Dia. Ini sayang waktu kita terbatas, jadi mungkin next time kita bisa ngobrolin doxing lagi, mungkin per kasus gitu ya, karena kan kasusnya banyak dan kayaknya itu secara kita bisa ngelihat dari sisi sosiologi atau sisi psikologi dan lain-lain gitu ya. Itu kenapa kok itu terjadi gitu kan ya. Nah, tapi mungkin next time, nggak sekarang karena waktunya terbatas. Mas Pulung juga waktunya juga terbatas gitu ya. Kalau saya sih waktunya semua buat Sobat Simfoni. Itu aja dari saya dan juga Mas Pulung. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan jangan lupa tetap ngikutin Solo Bersimfoni ya. Terima kasih. Dadah.